Dan di tengah lantai, secarik kertas basah. Tulisannya samar, tapi merahnya seperti bukan tinta. Utangmu belum lunas. Dan setelah malam itu, orang-orang yang pernah berhutang dengan Damar mulai menghilang. Bukan pergi, tapi lenyap begitu saja. Selamat datang kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Tempat di mana kisah-kisah kelam tak hanya diceritakan, tapi dirasakan. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang hantu yang tidak menagih dendam, tapi menagih hutang? Ini bukan sekedar kisah arwah penasaran. Ini kisah tentang seorang penagih hutang yang terlalu kejam semasa hidupnya dan menjadi lebih mengerikan setelah kematiannya. Namanya Dharma. Wajahnya keras, tatapannya tajam, dan suaranya seperti peluru. Dharma adalah debt collector yang paling ditakuti di desa pinggiran kota. Ia menagih bukan dengan mulut, tapi dengan pukulan. Rumor beredar, ia pernah membuat seorang ibu jatuh sakit karena tak sanggup membayar bunga harian. Tapi Dharma tak peduli. Utang harus dibayar, katanya. Kalau tidak, nyawa menjadi gantinya. Hari demi hari, desa terasa semakin sepi. Lampu-lampu rumah berkedip tanpa sebab setiap malam. Anjing menggonggong ke arah hutan bambu, melolong seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dharma seperti biasa berkeliling pada malam itu. Ia mengetuk rumah seorang duda tua yang belum bisa membayar hutangnya. Tak lama kemudian, tetangga mendengar suara bentakan keras, lalu jeritan, dan suara benda pecah diikuti isakan yang mereda pelan. Suara piring pecah, jeritan tua lemah. Ampun Dharma, ampun. Pagi harinya, duda itu ditemukan tak sadarkan diri di depan rumahnya. Matanya terbuka, menatap kosong ke arah langit. Lidahnya terpotong setengah, dan di tangannya tergenggam erat sebuah kertas dengan tulisan merah, "Tagihan sudah dibayar." Tapi tulisan itu bukan tinta. Itu adalah darah. Malam berikutnya, Dharma kembali mengendarai motornya, tapi kali ini rutenya tak biasa. Ia masuk ke jalan kecil yang menuju hutan bambu. Dan itulah terakhir kalinya seseorang melihatnya hidup. Motornya ditemukan di tepi hutan bambu dengan lampu yang masih menyala. Helmnya pecah, dan di tanah sekitarnya penuh darah yang sudah mengering. Tak ada jasad, tak ada jejak kaki keluar dari lokasi. Polisi hanya menemukan satu benda di antara semak-semak. Ponsel Dharma. Ponsel Dharma berisikan sebuah rekaman yang memperdengarkan suara yang aneh. Teriakan, jeritan Dharma sendiri, dan sebuah bisikan
yang membuat darah membeku. Sekarang giliranmu, bayar. 3 hari setelah Dharma menghilang, desa itu berubah menjadi seperti sarang bisikan. Tak ada yang berani berbicara secara terang-terangan, tapi semua merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang belum selesai. Malam-malam terasa lebih panjang. Angin berhembus dingin, meski jendela tertutup rapat. Dan setiap rumah selalu ada yang mendengar ketukan itu. Bukan seperti orang mengetuk biasa, bukan minta tolong, bukan mengetuk untuk dipersilahkan masuk, tapi seperti sebuah peringatan. 3 kali ketukan, pelan, berat, membekas di kepala. Dan saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa, hanya malam yang menggigil. Dan di tengah lantai, secarik kertas basah. Tulisannya samar, tapi merahnya seperti bukan tinta. Utangmu belum lunas. Dan setelah malam itu, orang-orang yang pernah berhutang dengan Damar mulai menghilang. Bukan pergi, tapi lenyap begitu saja. Yang tertinggal hanya tanda-tanda aneh. Piring-piring pecah, pintu lemari terbuka, dan cermin yang retak tanpa sebab. Kadang mereka ditemukan duduk di pojokan rumah dengan tubuh gemetar, wajah yang membiru, mata menatap kosong langit-langit, mulut terbuka seperti sedang menjerit, tapi tak ada suara keluar. Dokter bilang mereka masih hidup, tapi tak satu pun yang bisa berbicara. Seolah lidah mereka telah dicabut dari dunia. Anak-anak desa bersumpah. Mereka melihat sosok berpakaian hitam berdiri tak bergerak di ujung hutan bambu. Tubuhnya tinggi, kaku, diam seperti batu. Tapi mereka tahu itu bukan manusia. Wajahnya tak terlihat, terbungkus helm hitam yang retak di satu sisi, seakan pernah menghantam sesuatu atau dihantam dari dalam. Dari balik helm itu terdengar suara nafas panjang, berat, seperti seorang yang sudah lama tak hidup tapi belum mati. Di tangannya yang kurus dan kaku, ia memegang sebuah buku tebal, lusuh. Sampulnya hitam legam seperti arang. Dan setiap anak yang mengintip mengaku melihat halaman-halaman berisi nama-nama orang desa. Di samping setiap nama tercatat angka dan sebuah tanda silang merah. Setiap malam Jumat, sosok itu muncul dari balik hutan bambu, menuruni jalan tanah desa. Langkahnya lambat, tapi pasti. Tak ada yang berani keluar, tak ada yang berani menatap. Dari balik dinding bambu, penduduk hanya bisa mendengar. Bisikan mengerikan itu menyapu setiap rumah. Bayar sekarang sebelum aku datang. Dan jika tak membayar, pagi harinya halaman rumah akan dipenuhi
bekas lumpur hitam, dan di ambang pintu secari kertas dengan cap jari bukan tangan manusia. Warga menyebutnya penagih arwah, makhluk yang tak lagi berasal dari dunia ini, tapi masih mencatat, masih menghitung, masih menagih. Karena bagi Dharma, utang bukan sekedar angka, tapi janji yang harus ditebus, walau dengan nyawa. Suatu malam, seorang warga memberanikan diri membakar rumah kosong tempat Dharma dulu tinggal. Tapi saat api membesar, terdengar suara jeritan. Bukan hanya satu, tapi banyak sekali suara. Seolah ada puluhan jiwa yang terperangkap. Di antara puing-puing, hanya satu benda yang tersisa utuh. Buku catatan utang Dharma. Dan halaman terakhir bertuliskan semua nama yang belum membayar utang. Kini setiap malam Jumat, orang-orang akan menaruh uang receh di depan rumah, berharap itu cukup untuk membayar sebelum Dharma datang mengetuk pintu mereka. Ingatlah, bukan hanya bank yang menagih bunga. Kadang arwah penasaran juga bisa datang untuk menagih. Bersama Pochita, sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, bisa menghubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.